Mengapa kita dan semua makhluk hidup di sekitar kita ada? Bagaimana kita sadar punya sifat pribadi yang khas, punya kehendak bebas, dan dapat berpikir? Apakah ini hanya kebetulan? Ada sebuah buku yang memuat pewahyuan alam semesta tentang asal-usul kehidupan di planet ini. Penjelasannya tidak banyak berbeda dengan penjelasan ilmuwan, tapi bedanya, buku ini secara sistematis mencantumkan sejarah dengan tahun-tahunnya, mulai dari terjadinya matahari kita sampai hari ini. Penjelasannya memberi garis besar sejarah bumi secara sistematis, seperti membaca penjelasan dari data perpustakaan yang dimiliki alam semesta. Buku Urantia menguraikan bagaimana kehidupan itu diciptakan dan dipelihara di planet bumi. Buku ini berbicara tentang evolusi, teknik, mekanisme, dan pengendaliannya. Buku ini tidak hanya bicara tentang alam semesta dan Tuhan, tapi bicara tentang manusia. Bagaimana planet ini menjadi ada seperti sekarang? Bagaimana kehidupan ditanam dan berkembang menjadi manusia di planet ini? Mengapa manusia terbagi menjadi berbagai ras bangsa? Bagaimana perkembangan peradaban manusia? Dan apa yang terjadi setelah manusia mati? Sebagai pengantar, coba kita dengarkan kutipan dari buku Urantia berikut ini. Pembentukan kehidupan di dunia manapun tidak pernah semata-mata eksperimental, dalam arti dicobakan sesuatu yang belum teruji dan belum diketahui sebelumnya. Evolusi kehidupan adalah suatu teknik yang selalu progresif, berbeda-beda, dan bervariasi, namun tidak pernah sembrono, liar, atau sepenuhnya percobaan dalam pengertian kebetulan semata-mata. Banyak fitur kehidupan manusia yang dapat menyediakan bukti berlimpah bahwa fenomena eksistensi manusia fana itu dirancang secara cerdas, bahwa evolusi organik itu bukan sekedar peristiwa kosmis yang kebetulan. Buku Urantia, makalah 65, pasal 4, paragraf 3. Namun sekitar 1 dari 10 dunia saja yang disebut sebagai planet desimal dan dimasukkan pada daftar khusus para pembawa kehidupan. Dan di planet-planet semacam itulah kami diizinkan untuk melaksanakan eksperimen kehidupan tertentu dalam upaya untuk memodifikasi atau kalau mungkin memperbaiki tipe-tipe makhluk hidup yang baku di alam semesta. Makalah 58, pasal pengantar, paragraf 1. Jadi berdasarkan informasi ini, rupanya kita tidak terjadi secara kebetulan dan juga tidak diciptakan seketika. Ada ahli-ahli biologi alam semesta yang disebut pembawa kehidupan. Ada ilmu pengetahuan semesta yang diperoleh selama miliaran tahun. Ada proses rancangan dan eksperimen. Ada uji coba evolusi di planet-planet. Anda dapat membaca tentang golongan pembawa kehidupan, yaitu golongan pejabat alam semesta yang bertugas membuat sel dan badan fisik makhluk hidup dari bahan materi. Tugasnya yang lain adalah mengatur lingkungan dan menjaga evolusi kehidupan di planet-planet selama jutaan tahun, sampai akhirnya menghasilkan manusia. Itulah sedikit kutipan buku Urantia yang terdiri dari rangkaian 196 makalah. Para pejabat-pejabat alam semesta menyusun sesuai ekspertis mereka dan mengirimkan informasi ini ke planet kita pada abad 20 yang lalu untuk menjadi panduan evolusi planet ini pada zaman yang akan datang. Inilah yang kemudian menjadi buku Urantia. Video ini hanya fokus pada bagian 3 buku Urantia tentang sejarah bumi dan manusia. Bagian 3 menjawab pertanyaan antara lain tentang asal, evolusi, sejarah, dan takdir planet bumi. Asal, evolusi, dan takdir hidup manusia dalam perjalanan di alam semesta setelah pergi dari planet ini. Asal dan evolusi agama serta spiritualitas. Mari kita mulai dari hal yang seharusnya dapat kita pahami, yaitu diri kita sendiri sebagai manusia. Apa itu manusia? Benarkah bahwa banyak fitur kehidupan manusia yang dapat menyediakan bukti berlimpah bahwa fenomena eksistensi manusia fana itu dirancang secara cerdas? Bahwa evolusi organik itu bukan sekedar peristiwa kosmis yang kebetulan? Mari kita lihat manusia itu terbentuk dari apa saja menurut realitasnya sesuai isi buku Urantia. Yang pertama, badan jasmani.
Kata mereka, badan ini adalah ciptaan dan rekayasa teknologi. Seperti manusia mampu menciptakan robot dari bahan non-organik, alam semesta sudah sejak miliaran tahun lalu menggunakan sains dan teknologi untuk mengembangkan badan makhluk dari bahan organik. Badan materi ini 100% sains dan teknologi. Kemudian badan itu ditumpangi oleh batin kecerdasan yang mengendalikan seluruh fungsi badan. Kecerdasan itu fungsi dari jaringan roh semesta. Dengan jaringan kecerdasan itu, sel-sel itu menjadi hidup, bergerak, memberikan respon, bekerja sama, dan hidup. Manusia juga diberi identitas, berupa sifat kepribadian yang unik. Kepribadian itu punya kehendak bebas, punya kesadaran, dan merupakan karunia dari sumber pertama kosmos, yaitu Bapa Semesta. Tidak ada pribadi yang sama, meskipun ciptaan itu jumlahnya hampir tidak terbatas. Dan akhirnya, batin manusia dipengaruhi dan didiami oleh roh-roh ilahi dari Tuhan. Roh yang paling tinggi derajatnya adalah roh dari sumber pertama alam semesta, disebut roh pelaras pikiran. Jadi manusia itu tidak sederhana, tapi sistem gabungan antara badan, kecerdasan, kepribadian, dan roh. Susunan ini mirip seperti perangkat keras, sistem operasi, parameter system, dan energi listrik yang menghidupkan komputer kita. Tapi masalahnya, ketika badan itu mati, semua ikut hilang. Jasad kita hancur, dan batin akan musnah, bahkan roh akan kembali ke asalnya. Jika hanya demikian, maka kita akan musnah begitu saja di telan alam. Sebab itulah maka roh Tuhan itu melahirkan dan merakit bentuk baru yang disebut jiwa, yang merupakan wujud baru, transkrip roh dalam wujud pertengahan antara materi dan spirit, yang disebut wujud morontia atau wujud astral. Dalam diri Anda ada jiwa yang merupakan wujud yang bukan materi, tapi wujud morontia atau astral. Jiwa atau soul ini sering disebut sukma oleh praktisi supranatural. Jiwa ini beda dari pikiran sebab dapat keluar masuk tubuh manusia. Jadi pada waktu badan kita mati, semua fungsi berhenti, tapi masih ada soul atau jiwa. Jiwa itu merupakan wujud yang menyimpan semua memori dan pengalaman hidup. Jiwa kita akan diamankan, dibawa ke planet kebangkitan. Lalu di alam itu akan diberi badan morontial yang baru, supaya dapat dibangkitkan, dihidupkan lagi, dan melanjutkan evolusi kita dalam dimensi yang lebih tinggi. Demikianlah proses manusia dapat mencapai hidup kekal. Jiwa kita akan diselamatkan dari badan fana untuk melanjutkan eksistensi. Proses ini dibahas panjang lebar dalam fenomena kematian, dalam makalah keselamatan kepribadian, bagian 3 buku Urantia. Manusia adalah makhluk yang luar biasa, dilengkapi dengan kecerdasan, dan didiami oleh energi hidup yang disebut roh. Manusia tidak terjadi kebetulan, tapi puncak dari evolusi panjang, dan sejarah evolusi itu dimuat panjang lebar dalam buku Urantia. Anda akan mendapatkan penjelasan yang berkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama yang harmonis. Buku Urantia memaparkan sejarah evolusi planet dan manusia, mulai dari penciptaan, evolusi, hingga takdir masa depan bumi dan manusia. Evolusi planet bumi. Berikut ini kita lihat halaman-halaman buku Urantia. Anda akan mendapatkan gambaran tentang isi buku ini, tapi Anda harus membaca buku ini sendiri. Mari kita mulai. Nebula Andronover. Urantia berasal dari mataharimu, dan mataharimu itu adalah satu dari beraneka ragam keturunan dari nebula Andronover, yang suatu kali pernah diorganisir sebagai bagian komponen dari kekuatan fisik dan materi bahan baku untuk alam semesta lokal Nebadon. Nebula besar ini sendiri berasal dari muatan forsa semesta ruang angkasa dalam alam semesta Super Orphonton dahulu kala. Urantia berasal dari mataharimu, dan mataharimu itu adalah satu dari beraneka ragam keturunan dari nebula Andronover. Makalah 57, pasal 1, paragraf 1. Hampir 900 miliar tahun lalu, nebula Andronover raksasa dengan sepatutnya dimulai. Hanya kehadiran organisator forsa dan staf penghubung yang cukup diperlukan untuk memulai pusaran energi yang pada akhirnya tumbuh menjadi siklon angkasa yang luas ini. Makalah 57, pasal 1, paragraf 6.
Demikian seterusnya, buku Urantia memaparkan tahun-tahun dan proses evolusi nebula yang kemudian menghasilkan matahari kita. Matahari kita terbentuk. Kemudian lewatlah Anggona, yaitu suatu masa gelap raksasa, melewati dekat matahari dan menyebabkan tarik-menarik massa yang menghasilkan tata surya dan planet kita. Peristiwa ini memberi jawaban banyak hal unik di tata surya kita yang selama ini tidak dapat dijelaskan oleh astronom. Salah satunya mengapa planet Jupiter dan Saturnus di tengah itu berukuran besar. Setelah planet kita mulai stabil, datanglah para pembawa kehidupan untuk melakukan eksplorasi kemungkinan penanaman kehidupan pertama. Kemudian para pembawa kehidupan membuat badan makhluk yang pertama dan dilengkapi kemampuan untuk evolusi jangka panjang. Sejarah panjang evolusi bumi hingga manusia diceritakan dalam makalah 58-62. Pada umumnya penjelasan buku ini dapat dibuktikan dengan fosil dan benda-benda purbakala yang ditemukan dari zaman purbakala. Semua kisah ini diceritakan secara grafis di dalam halaman-halaman fosil kitab batuan yang luas dari arsip rekaman dunia. Halaman-halaman dari rekaman biogeologis raksasa ini dengan jujur menceritakan kebenaran, asalkan kamu mampu memperoleh keterampilan untuk menafsirkannya. Banyak dari lapisan-lapisan dasar laut purba ini yang sekarang terangkat tinggi ke daratan, dan timbunan deposit mereka dari masa ke masa menuturkan kisah perjuangan hidup pada masa purbakala itu. Benarlah kiranya apa yang dikatakan pujanggamu, debu yang kita pijak sekarang ini dulu pernah hidup. Makalah 58, pasal 7, paragraf 12. Makalah 59 bercerita tentang era kehidupan laut. Laut adalah tempat awal kehidupan. Kemudian makalah 60 menceritakan tentang mulainya era kehidupan darat awal. Evolusi dilanjutkan mulai dari zaman hewan invertebrata, zaman Brachiopoda, tumbuhan darat dan ikan, kemudian periode karbon, hutan paku-pakuan, zaman katak dan tahap peralihan iklim, periode tumbuhan berbiji. Makalah 61 menceritakan planet kita dalam era kehidupan darat, reptilia mula-mula, zaman reptilia akhir atau dinosaurus, periode tumbuhan berbunga dan burung. Kemudian dilanjutkan hewan mamalia, zaman gajah dan kuda, migrasi besar mamalia dan beberapa kali zaman es. Lapisan es berkali-kali maju dan mundur dari kutub dan menutupi sebagian permukaan bumi. Dari mamalia, kemudian mutasi genetik menghadirkan golongan primata, dan evolusi terus berlanjut dengan ras-ras permulaan manusia purba, lemur purba, dan sampai pada manusia yang pertama. Makalah 62 mulai dengan kemunculan ras-ras pra-manusia melalui proses mutasi genetik dari primata. Kemudian sekitar 1 juta tahun lalu, lahirlah pasangan manusia yang pertama, yang memiliki ciri sama dengan manusia sekarang, manusia yang pertama. Buku Urantia mencantumkan dalam makalah 62, pasal 5, paragraf 1, bahwa manusia yang pertama lahir sekitar 900.000 tahun lalu. Dua makhluk yang luar biasa ini adalah sosok-sosok manusia sejati. Mereka memiliki bentuk ibu jari yang sempurna, yang juga dimiliki banyak pendahulu mereka, sementara mereka mempunyai bentuk kaki sesempurna manusia sekarang. Mereka adalah pejalan kaki dan pelari, bukan pemanjat. Fungsi cengkeraman dari jari jemari kaki besar mereka tidak ada, hilang sepenuhnya. Dunia ini mulai dimasukkan daftar dunia yang dihuni di alam semesta. Makalah 63. Keluarga manusia yang pertama. Urantia didaftarkan sebagai suatu dunia yang dihuni ketika dua manusia pertama, si kembar, berusia 11 tahun, dan sebelum mereka menjadi orang tua dari anak sulung generasi kedua manusia yang sesungguhnya. Makalah 63 paragraf 1. Kedua orang tua dari ras baru ini dinamakan Andon dan Fonta. Sejarah mereka dalam makalah 63 sungguh menakjubkan. Berikutnya adalah sejarah panjang evolusi ras manusia, dari satu ras yang disebut ras Andonic, beberapa ras antara,
kemudian bermutasi menjadi 6 ras warna. Makalah 64. Ras-ras warna evolusioner. Ras manusia berusia hampir 1 juta tahun, dan paruh pertama dari kisahnya secara umum bersangkut paut dengan masa pra-pangeran planet di Urantia. Separuh berikutnya sejarah umat manusia dimulai dari kedatangan pangeran planet dan kemunculan 6 ras berwarna dan secara umum berkaitan dengan periode yang umum disebut sebagai Zaman Batu Tua. Makalah 64 paragraf 2. Sejarah kemunculan ras-ras warna ini membuka misteri mengapa dunia ini multirasial. Asal mula ras-ras berwarna. 500.000 tahun yang lalu ada suku-suku Badonan yang tinggal di dataran tinggi India Barat Laut. Maka di kalangan suku-suku Badonit, dataran tinggi inilah terjadi suatu peristiwa yang baru dan ganjil. Sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal di kawasan timur laut dataran tinggi yang saat itu dihuni, secara mendadak menghasilkan suatu keluarga anak-anak yang luar biasa cerdas. Inilah keluarga Sangik, leluhur semua 6 ras warna di Urantia. Anak-anak Sangik ini, yang semuanya ada 19 orang, tidak hanya cerdas melampaui sesama mereka, tetapi kulit mereka menampilkan kecenderungan yang unik, yaitu berubah menjadi suatu warna tertentu ketika terpapar cahaya matahari. Dari 19 anak ini 5 orang berkulit merah, 2 oranye, 4 kuning, 2 hijau, 4 biru dan 2 nila. Makalah 64, pasal 5, paragraf 2 dan 3. Ras-ras warna ini bermigrasi, ras merah dan ras kuning sebelah timur ke Asia. Di Asia, ras kuning berhasil mengusir ras merah ke benua Amerika. Sebagian ras kuning dan merah bercampur menghasilkan bangsa coklat di Indonesia. Ras biru pindah ke arah barat, ke Eropa dan menetap di sana. Ras nila pindah ke Afrika. Ras oranye pindah ke Mesir tapi disusul dan dimusnahkan ras hijau. Ras hijau ke India dan Asia Selatan. Anda dapat membaca perjuangan panjang mereka dalam makalah 64. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana evolusi itu dikendalikan? Proses ini dibahas dalam makalah 65. Fungsi kerja terpadu antara para pembawa kehidupan, pengendali fisik, dan ajudan roh itulah yang mempengaruhi arah evolusi organik di dunia-dunia yang dihuni. Inilah yang menjadi alasan mengapa evolusi, di Urantia atau di mana saja, selalu bertujuan dan tidak pernah hanya kebetulan. Makalah 65 paragraf 7. Makalah 65 menceritakan bahwa evolusi itu direncanakan dan dikendalikan. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Makalah itu menceritakan tentang teknik-teknik evolusi kehidupan dan tingkat-tingkat evolusi pikiran atau batin, karena kecerdasan manusia itu menentukan kemajuan evolusinya. Tiap ras punya ciri kecerdasan dan sifat masing-masing. Benar-benar alam semesta sudah merancang akhir evolusi mulai dari rancangan sel pertama yang mereka buat. Ketika planet ini mulai diakui sebagai dunia yang dihuni, pemerintahan spiritual planet dibentuk. Makalah 66 menceritakan tentang kehadiran pangeran planet Urantia, bernama Pangeran Kaligastia, dan dia dibantu oleh staf dari planet lain berjumlah 100, dengan pembagian tugas masing-masing. Berikutnya, sejarah kedatangan Adam dan Hawa ke planet ini dengan tujuan meningkatkan genetik dan peradaban umat manusia. Terbentuknya peradaban manusia, pemerintahan, negara, adat istiadat, perkawinan, keluarga, dan evolusi panjang agama akan dibahas dalam video berikutnya. Buku Urantia membahas semuanya secara terperinci dan sistematis dengan pendekatan sejarah, dan buku ini menyebutkan bukti-buktinya yang masih ada sampai hari ini. Demikianlah sejarah panjang nenek moyang kita. Itulah beberapa pokok isi buku Urantia. Buku Urantia benar-benar menguraikan sejarah kosmos, alam semesta lokal, bumi, manusia, dan agama. Semua dibahas dari asal-usulnya, evolusinya, sejarahnya, dan takdir akhirnya, secara sistematis. Buku ini menjelaskan dalam bahasa modern dan dapat dibuktikan dengan fakta ilmu pengetahuan, logika, dan pengalaman keagamaan. Buku ini tulisan dari alam semesta, jadi secara logis harus lebih tinggi dari konsep Anda
dan saya yang terbatas. Sebagai manusia yang berakal, tugas kita adalah memahami, mengkritisi, menanyakan, dan memanfaatkan informasi baru ini sedapat mungkin. Anda dapat belajar dalam kelompok studi dan kelas-kelas belajar untuk berkenalan dengan sesama pembaca yang lain. Kunjungilah urantiahub.org. Anda juga dapat mengunduh buku ini dari urantia.org dan situs-situs lain untuk mendapat bahan belajar dan informasi kegiatan. Terima kasih dan selamat membaca. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga membantu pengetahuan Anda semua. Tulis komentar dan pendapat Anda. Kami akan terus membuat konten baru karena isi buku Urantia itu sangat luas.